Pada praktikum kali ini kita akan mencoba melakukan simulasi di mana simulasi tersebut diperuntukkan untuk dedicated server. Jadi di dalam simulasi ini ada beberapa aplikasi yang diperlukan, yaitu yang pertama menggunakan GNS3, yang kedua menggunakan VirtualBox, dan ada beberapa operating system, yaitu ada Debian 8, ada router Mikrotik, dan ada Windows 7. Jadi nanti untuk topologinya seperti ini. Jadi bentuknya server ada Debian 8 yang di dalamnya sudah terinstall Apache 2. Jadi sebelum melakukan praktikum, usahakan untuk server Debian 8 ini sudah terinstall Apache 2 yang nantinya akan digunakan sebagai web server khusus atau yang biasa disebut dengan dedicated server untuk website gitu. Nah, nantinya di server Debian ini menggunakan alamat IP 193.162/24. Lalu masuk ke dalam Mikrotik, yang Mikrotik dianalogikan sebagai jaringan internet. Di situ di ETH1 ya, ETH1-nya itu di 193.111/24. ETH2-nya menggunakan 192.111/24. Lalu kliennya di sini akan mendapatkan alamat IP DHCP dari si router Mikrotik. Oke, yang pertama pastikan seluruh operating system yang ada di dalam VM atau VirtualBox sudah terinstall gitu. Jadi Mikrotiknya sudah terinstall, lalu Debian 8-nya juga sudah terinstall, plus sudah terinstall juga Apache 2-nya. Lalu selanjutnya di Windows 7 juga sudah terinstall. Jadi ada 3 operating system yang digunakan dalam simulasi ini dan dipastikan sudah terinstall dan sudah dapat digunakan. Jadi di sini yang pertama kita akan setting full ya semuanya yang ada di dalam VirtualBox terlebih dahulu. Jadi di sini sudah ada 3 VM yang tadi sudah dijelaskan di dalam topologi. Yang pertama ada server Debian 8 Apache, yang kedua ada Mikrotik, yang ketiga ada Windows 7 client. Jadi apa saja yang perlu dikonfigurasi? Jadi yang pertama di dalam Windows 7 client itu karena kita juga membutuhkan yang namanya VirtualBox untuk setting Mikrotiknya. Agar lebih mudah kita lakukan konfigurasi untuk share folder yang ada di dalam laptop kita sungguhnya agar bisa saling terkoneksi dengan VM Windows 7 kliennya. Kita start dulu untuk Windows 7-nya. Jadi konfigurasi ini difungsikan atau dimaksudkan untuk dapat secara mudah mengkoneksikan file-file yang ada di dalam laptop kita ke dalam VM yang ada di dalam Windows 7. Jadi kita tunggu untuk bootingnya. Yang pertama di sini kita masuk ke Piranti ya. Masuk ke dalam Pirantinya, lalu masuk ke dalam masukkan image CD case edition-nya ya. Jadi diklik saja. Setelah diklik memang tidak ada indikasi apapun di dalam layar. Kita buka di Windows Explorer-nya. Lalu di sini sudah terlihat bahwa ada CD drive-nya ya, CD drive untuk VirtualBox Case Edition-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan aplikasi yang diinstal. Jadi karena di sini saya menggunakan Windows 7 X32 atau 86 gitu ya. Jadi saya menggunakan aplikasi ini. Tapi kalau semisal kalian menggunakan VirtualBox untuk Windows 7 X64, berarti nanti pakainya yang ini. Jadi nanti tinggal dipilih saja itu pakai yang mana ya. Mau pakai yang 32 berarti yang ini, yang 64 pakai yang ini. Di sini saya pakai yang 32. Pada dasarnya untuk step by stepnya sama. Jadi contohnya seperti ini, dibuka, kita pilih yes, terus selanjutnya di sini kita next lagi untuk installnya.
lalu diinstal. Kita tunggu sampai dengan proses selesai, lalu di sini klik install lagi. Kita tunggu lagi. Ini prosesnya sebenarnya aslinya tidak terlalu lama sih, ditunggu beberapa saat. Nah, sini sudah selesai. Lalu selanjutnya kita diminta untuk reboot. Jadi kita langsung reboot saja, kita finishkan. Oke. Di sini secara otomatis Windows 7-nya juga akan reboot ya. Karena tadi sudah terinstall untuk CD Audition settingnya. Nah, sudah. Selanjutnya kita kaitkan folder yang ada di dalam laptop kita ke dalam VM. Caranya di piranti, lalu masuk ke dalam folder bersama. Di sini pilih yang pengaturan folder bersamanya. Nah, di sini masih kosong, kita tambahkan di sini. Kita klik saja, lalu kita pilih path-nya. Jadi folder mana yang akan di-sharing? Di sini saya masuk ke foldernya, aplikasinya. Nah, ini share folder yang sudah saya siapkan di dalam laptop saya. Di sini pilih select folder. Nah, di sini sudah kelihatan ya ada nama foldernya. Lalu di sini dicentang untuk kaitkan otomatis. Lalu klik OK. Ya, sudah ada keterangan. Kita klik OK. Nah, kita lihat di sini di dalam Windows Explorer-nya. Di sini sudah ada share foldernya. Gitu. Jadi apapun yang dikopikan ke dalam share folder yang ada di dalam laptop kita, secara otomatis akan terbaca di Windows 7 VM ini. Jadi saya menggunakan ada beberapa aplikasi. Sebenarnya yang dipakai hanya yang Winbox saja. Jadi Winbox ini yang nantinya dipakai untuk konfigurasi mikrotiknya. Seperti itu. Kita bisa copy paste saja, masukkan ke desktop. Oke, seperti itu. Sudah untuk setting awal di Windows 7-nya untuk share foldernya. Sekarang kita masuk ke dalam VM-nya lagi. Ini kita matikan dulu. Kita masuk ke dalam VirtualBox di sini. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konfigurasi. Yang pertama di sini networknya. Dari sisi network di server Debian-nya kita masuk ke pengaturan. Di sini di networknya setting network adapter satunya ke generic driver. Lalu di sini ketikkan saja UDP tunnel sesuai dengan yang seperti ini ya. UDP-nya besar, T-nya besar, UNNEL-nya kecil. Disamakan seperti ini. Lalu kita pilih OK. Sama untuk mikrotik juga sama. Kita masuk ke pengaturan, lalu masuk ke dalam jaringan. Di sini kita pilih generic driver, UDP tunnel. Adapter 2-nya juga sama, generic driver. Yang ketiga juga sama, dan yang keempat juga sama. Jadi semuanya difungsikan ya. Nah, pertanyaannya kalau semisal yang bisa diaktifkan hanya 2 adapter, 3 dan 4-nya tidak bisa, bagaimana? Ya tidak apa-apa. Sebenarnya yang digunakan hanya adapter 1 dan adapter 2, atau Ether 1 dan Ether 2. Kita pilih OK. Ini sudah masuk ya. Lalu selanjutnya di Windows 7-nya juga sama. Kita setting ke jaringan, pilih yang UDP tunnel. Nah, ini generic driver UDP tunnel. Oke, seperti itu untuk tahapan yang dilakukan di dalam VirtualBox-nya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita masuk ke dalam aplikasi yang kedua, yaitu GNS3.
Di Genestry yang pertama kita akan diarahkan untuk membuat project baru. Di sini namanya bebas. Contohnya di sini saya menuliskan nama projectnya dedicated server 01, contoh seperti ini. Silakan bebas saja untuk apa yang kalian namakan projectnya gitu ya, bebas. Kita pilih OK. Nah, ini tampilannya kosong seperti ini. Itu ya, jadi kita tunggu. Kita minta dimasukkan lagi. Kalau misal minta dimasukkan lagi, kita masukkan lagi. Ya, sebenarnya hanya satu kali saja sudah cukup ya. Tapi kalau semisal meminta lagi untuk dimasukkan, ya tinggal dimasukkan lagi. Oke, di sini yang pertama kita lakukan adalah diedit, pilih yang preference. Jadi di sini ada VirtualBox VMS, ya. Jadi di preference-nya ada itu. Lalu selanjutnya kita pilih new. Nah, di sini akan membaca VM-VM apa saja yang ada di dalam VirtualBox kita. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa nama-nama VM yang ada di dalam VirtualBox kita. Kita bisa lihat di sini, disamakan ya. Jadi yang pertama ada Windows Server Debian 8 Apache. Kalau di saya namanya seperti itu. Berarti kita import saja. Ini ya, server Debian 8 Apache, diklik finish. Nah, di sini sudah oke. Ya, jadi ada adapternya 1, Ethernet 0, itu sudah selesai. Lalu untuk yang selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita lihat lagi di sini namanya adalah Windows 7 Client. Kita masukkan lagi Windows 7 Client sini. Finish. Itu juga ada satu adapter Ethernet 0. Lalu kita lanjutkan lagi, ditambahkan lagi. Di sini kita ada lagi ya. Kalau di sini saya menggunakan MikroTik, namanya MikroTik 01 ya. Jadi di sini kita masukkan saja MikroTik 01 ini. Finish. Nah, di sini yang terbaca hanya satu adapter. Makanya di sini kita edit dulu MikroTiknya. Diklik ya, lalu diedit. Lalu di sini kita masukkan network, di network, bagian network. Di sini adapternya kita ganti menjadi 4. Lalu pilih OK. Di sini jadi akan berubah, ada 4 adapter. Lalu kita OK langsung boleh, apply terus OK juga boleh, terserah. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam pembuatan topologinya. Jadi tadi VirtualBox-nya sudah terkait atau sudah bisa terkonek dengan Genestry. Nanti dilihat di sini di end device-nya, browser end device-nya, diklik saja. Di sini sudah ada MikroTik 1, server Debian 8 Apache dan Windows 7 Client. Jadi itu yang tadi sudah kita import ya. Berarti yang pertama kita masukkan ke server Debian-nya, di drag saja. Sudah masuk. Lalu di tengah itu ada MikroTik-nya. Ya. Selanjutnya ada Windows 7 Client. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 VM yang kita masukkan ke dalam Genestry. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengkoneksikan antara ketiga VM ini. Caranya kita masuk ke di sini, ada add link ya. Kita klik saja. Jadi dia akan berubah menjadi silang. Di sini diklik, ada Ethernet 0, diklik, lalu masuk. Di sini ada Ethernet 0, 1, 2, 3. Nah, di sini rada berbeda dengan aslinya ya. Kalau di Genestry itu kalau di MikroTik asli kan ada ETH 1, 2, 3, dan 4. Tapi kalau di Genestry itu terbacanya dari 0. ETH 0, 1, 2, dan 3. Jadi kalau ETH 0 itu sama dengan ETH 1. Kalau ETH 1 sama dengan ETH 2,
ETH2 sama dengan ETH3, dan terakhir ETH3 sama dengan ETH4. Jadi sini ETH0 kita masukkan, ini sudah terkoneksi ya. Lanjut kita masukkan ETH1, masuk ke ETH0, juga sudah terkoneksi seperti ini. Ini bentuk topologinya, dan secara logikanya itu sudah terkoneksi gitu ya. Bayangan kita sudah terkoneksi karena di JNS3 sudah membuat topologi ini. Nah, tahapan selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi untuk mikrotiknya dengan menggunakan VirtualBox. Lalu kita setting server Debian-nya ini menjadi static IP, gitu ya. Jadi yang selanjutnya, karena ini topologi sudah jadi ya, kita akan mengaktifkan seluruh VM yang ada di sini. Berarti ada 3 VM yang diaktifkan melalui JNS3. Caranya kita pilih yang ini, startnya ya, di start all node yang ada di sini. Kita klik saja. Ini ada peringatan, pilih yes. Ini ditunggu ya, jadi ini akan mengkaitkan dengan VirtualBox, dan seluruh VM yang terdaftar di dalam JNS3 yang sudah dibuat sebuah topologi itu semuanya akan berjalan gitu. Ya, biasanya kalau sudah semuanya berjalan ini akan memakan resource dari laptop atau perangkat yang kalian gunakan. Nah, di sini akan terlihat ya, untuk Debian 8 sudah mulai berjalan. Ini Debian 8-nya sudah berjalan secara otomatis. Windows 7-nya juga sudah mulai berjalan. Lalu mikrotiknya juga sudah berjalan. Jadi semuanya akan berjalan sesuai dengan perintah yang ada di dalam JNS3. Baik, yang pertama kita lakukan adalah setting mikrotiknya ya, melalui Windows 7 client. Jadi dari Windows 7 client itu akan terkonek gitu ya, seperti ini ya. Di Windows 7 clientnya itu akan konfigurasi router mikrotiknya. Oke, jadi kita masuk ke Winbox. Jangan lupa ya, legacy-nya dicentang. Ya, konfigurasinya seperti ini. Jadi kalau mikrotik baru gitu ya, itu IP address kan 0000 ya, jadi 0 semua, belum ada settingannya. Jadi kalau semisal kalian klik IP-nya, itu biasanya tidak mau connect. Jadi yang diklik adalah MAC address-nya. Kita konfigurasinya menggunakan MAC address. Jadi diklik saja di MAC address-nya. Lalu kita pilih connect. Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Kita pilih OK saja. Nah, konfigurasi yang pertama dilakukan, kita cek dulu untuk interface-nya. Berarti ada 4. Satu yang menuju ke server Debian, 2 menuju ke laptop client Windows 7 itu ya. Jadi ada 2 yang dipakai, untuk 3 dan 4 tidak dipakai. Oke, kita masukkan ke IP address-nya, IP address kita tambahkan. Kita masuk ke ETH1 dulu, itu pakai 193.111/24. Apply, ini udah masuk. Oke, kita tambahkan lagi 192.168/124. Itu untuk ETH2. Apply. Oke. Jadi ada itu ya, ada interface ETH1 dan 2. Oke. Selanjutnya di dalam topologi yang tadi ya, di sini harusnya Windows 7 mendapat DHCP dari si router mikrotik. Berarti di sini kita masuk ke dalam Windows 7-nya lagi. Nah, kita setting berarti IP DHCP server, DHCP setup. Ini berarti DHCP-nya masuk ke Ether 2. Di next, DNS-nya pakai yang 888 nggak apa-apa.
Next, release time-nya 10 menit saja, nggak apa-apa. Oke, seperti ini ya, sudah masuk DHCP-nya. Kita coba cek di sini ya. Ini kan memang no internet ya, jadi kita pakai command prompt. Nah, di sini sudah masuk ya. Ada alamat IP 192.11254, gateway-nya 192.111. Ini sudah masuk berarti. Oke. Ini di close dulu. Nah. Oke, untuk selanjutnya di sini berarti kita masukkan untuk NAT-nya. Pertama IP, firewall, NAT, ditambah di sini chain-nya berarti SRC NAT, out interface-nya ETH1, action-nya di sini Masquerade, apply. Oke, NAT-nya sudah masuk ya. Oke, untuk selanjutnya berarti di sini ada routing. Kita pakai routing statik saja ya. Kita tambahkan destination address-nya sekian ya, gateway-nya itu yang keluar berarti pakai 193.111. Itu kita oke. Oke. Yang selanjutnya kita setting Debian-nya, Debian 8. Oke, kita masuk ke root-nya dulu. Oke, selanjutnya kita setting network-nya. Karena sudah terinstall juga untuk Apache-nya. Kita setting network dari si Debian 8. Oke, nano etc network interface. Ini kita masukkan saja untuk interface ETH0. Seperti ini ya, kita masukkan. Jadi untuk IP address-nya, subnet mask dan gateway kita save. Jangan lupa kita restart ya untuk network-nya. Kita restart dulu untuk networknya. Sudah. Nah, di sini untuk ETH0 sudah masuk ya untuk alamat IP-nya tadi statik di 193.112. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah selesai konfigurasi statik IP di dalam Debian 8,
kita masuk ke dalam Windows 7 nya ini ya, Windows 7. Kita cek koneksinya apakah Windows 7 ini bisa connect ke Debian 8 nya. Kita masuk ke command prompt nya, kita lakukan ping ke 193.112 ya. Nah, sini sudah masuk. Berarti pengujian terakhir kita coba buka apakah si Debian 8 sudah bisa menampilkan web servernya atau Apache-nya. Di sini kita masukkan alamat IP-nya saja, 193.112. Nah, di sini sudah masuk ya. Tampilannya seperti ini. Ini Apache 2-nya. Karena memang tidak ada konfigurasi untuk halaman webnya, jadi yang penting si server Debian 8 tersebut sudah bisa menampilkan web server dari Apache 2 ini. Ini seperti itu ya untuk konfigurasi dari awal sampai akhir tentang simulasi dedicated server. Jadi apabila kita lihat dari dari genestry-nya, berarti di sini si Apache yang ada di dalam Debian server sudah bisa memancarkan web servernya, dan di sini hanya dikhususkan untuk web saja. Lalu si klien Windows 7-nya di sini sebagai klien berarti bisa terkoneksi atau melihat tampilan web dari si Debian 8 gitu ya. Ini seperti itu. Jangan lupa kalau nanti sudah selesai konfigurasi di save saja ya. Di save lalu di stop all node-nya. Ini diklik saja. Pilih yang yes. Nah, di sini kalau sudah di stop, secara otomatis dia akan menutup seluruh VM yang ada di dalam VirtualBox yang tadi sudah di running, gitu ya. Seperti itu. Jadi, ya sebenarnya ini software simulasi Genestry mirip seperti aslinya gitu. Jadi konfigurasinya juga sama.